Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Hasana. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 0111221008 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminologi hadis. Berbicara soal hadis, secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun dalam konteks duniawi, ataupun disebut juga dengan suatu peristiwa ataupun kejadian aktual. Dalam penggunaannya dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti yang pertama yaitu al-jadid yang artinya sesuatu yang baru, dan yang kedua yaitu khobar yang artinya berita yang disampaikan dari seseorang ke orang lainnya, dan yang ketiga yaitu al-qarib yang artinya sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Al-Sami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Kemudian yang kedua, secara cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Kemudian yang ketiga, cerita sejarah atau historical stories sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 9. Dan yang keempat, yaitu rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis itu sendiri. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan al-hiwalnya. Yang kedua, yaitu sunnah. Secara etimologi merupakan jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul yang berbunyi, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala tersebut sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan orang dosa yang melakukannya. Secara terminologi, menurut istilah yang digunakan muhadisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi atau seperti bertahabus di Gua Hiro maupun sesudah menjadi rasul. Yang ketiga yaitu khobar. Menurut bahasa, khobar berarti al-naba yang artinya berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat yang berbeda, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang berasal dari selain Nabi atas dasar muhadisin. Yang ketiga yaitu khobar. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Yang keempat yaitu atsor. Secara etimologi berarti bakiat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsor adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atsor berbeda dengan hadis, yaitu sebagaimana yang berbunyi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsor sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya, ia berada di
berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.